Halo, halo Bung Rocky, kita kembali ngobrol ya. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol nih yang topik yang menurut saya juga tidak kalah seriusnya. Ini tetap saja orang melihat meskipun ini berkaitan dengan masalah kesehatan, ini tetap saja ini adalah ada kaitannya dengan politik kebijakan pemerintah, bagaimana pemerintah harus melindungi warga negaranya. Karena ini ternyata di Indonesia itu ada kasus ini kematian di kalangan balita. Sudah tercatat sampai kemarin itu ada 99 orang yang meninggal dunia dan 206 yang dideteksi mengalami gagal ginjal itu. Jadi Anda bayangkan ada para balita mengalami gagal ginjal, kemudian harus cuci darah, dan kemudian dideteksi ini adalah semacam apa ya? Karena minum sirup obat demam ini, dan di situ itu mengandung semacam apa ya? Ada senyawa yang dilarang, yang tapi sampai sekarang BPOM belum belum memastikan itu, yakni karena memiliki kandungan cemaran etilen glikol dan detilan glikol. Ini saya penting bacakan, ada 5 obat yang sudah ditarik ya Bung Rocky ya. Meskipun pemerintah memutuskan semua obat-obatan yang berkaitan dengan sirup itu dilarang dijual, yang berkaitan dengan sirup ini ya. Jadi yang ditarik itu 1, Thermorex sirup obat demam, itu produksi PT Konimex. Flurin DMP sirup obat batuk dan flu, produksi PT Yarindo Pharma. Kemudian Uni Baby Coach sirup, ini obat batuk dan flu, produksi Universal Pharmaceutical Industry. Uni Baby demam sirup, obat demam, produksi yang sama, produksi Universal Pharmaceutical Industries. Dan yang kelima ini Uni Baby demam drug, obat demam, ini produksi Universal Pharmaceutical Industries. Jadi ada satu pabrik farmasi yang melakukan 3 yang ditarik ini tadi ya. Dan saya jujur ini sungguh terkejut, dan bagi orang tua ini menjadi semacam horor ya, bagaimana anak-anak balitanya jadi korban obat macam ini. Ini horor sekaligus teror. Karena akhirnya publik mulai menganggap kalau begitu nggak ada rasa aman kalau kita beli resep. Kalau begitu pemerintah tidak melakukan evaluasi rutin untuk screening. Ya. Dan itu mesti dilakukan. Jadi kalau misalnya ini kan 99 dan yang masih tergeletak ada 100-an itu. Kalau 2 kasus itu kan mestinya ada semacam parameter. Kalau ada 2-3 kasus itu berarti mesti langsung lakukan mitigasi total. Ini nunggu 99 orang meninggal, dan mungkin juga masih ada yang tewas dengan cara yang sama tapi tidak dilaporkan tuh. Karena masifnya penggunaan obat itu tuh. Dan kalau obat itu ditemukan di awal sebagai kegagalan komposisi, ada komposisi yang berbahaya, kan ada pelaporan yang rutin kan, pengawasan dari Departemen Kesehatan, semacam apa namanya tuh FDA yang lakukan sampling terus meneruskan. Kan dengan mudah kita ya. Kan BP POM kalau di Indonesia ya, itu yang ya di BP POM itu kan mesti ada sampling yang berkelanjutan. Kenapa? Karena justru dalam keadaan kita baru selesai COVID itu mestinya ada semacam upaya untuk melihat bahwa ada kerentanan baru nih pasca COVID itu. Persiapan itu mestinya sudah dilakukan oleh pemerintah. Justru anak-anak itu yang kemudian jadi mungkin rentan karena dia masih tahan terhadap virus corona, tapi komposisi kimia di tubuhnya itu berubah sehingga obat yang tadinya mungkin aman sekarang jadi berbahaya tuh. Tetapi 99 orang itu udah skandal juga. Balita itu. Belum balita dia. Ya. Nah, kita mau tuntut pada siapa? Nanti dibilang, oh kita nggak bertanggung jawab tuh. Mestinya udah ada juga pertanggungjawaban awal tuh bahwa BPOM juga harus bilang kendati itu belum diperiksa tapi kami bertanggung jawab. Maka silakan kami dapat sanksi kalau dia nggak mau mundur duluan. Minimal ada ucapan itu tuh. Kalau nggak nanti itu kan pabrik yang belum sempat diperpanjang isinya misalnya tuh, ini farmasi yang peralatannya itu mungkin udah kropos karena nggak pernah diservis mesin produksi obatnya tuh. Jadi soal-soal yang disebut sebagai forensik itu lakukan tindakan uji forensik terhadap peralatan juga terhadap bahan yang dipakai itu. Jangan-jangan bahan itu datang dari negara-negara yang udah kadaluarsa preparatnya, bahan obatnya lalu dipakai di sini. Tapi di atas semua soal kita mau minta perhatian negara bahwa 99 yang punya potensi untuk jadi andalan bonus demografi kita itu akhirnya tewas hanya karena ya kecerobohan pemakaian obat, dan itu bukan kesalahan
para korban, tetapi Ya. negara tidak memberi sinyal awal bahwa ada masalah dengan obat-obat itu. Jadi ini kalau di Eropa itu Perdana Menteri langsung mundur tuh. Dia merasa bahwa gila 99 orang. Kalau di Eropa. Ya, ini di Indonesia. Ya. Oke, ini memang betul-betul menyedihkan situasinya, Bung Rocky. Baik, saya kira kita tunggu ya, karena kemudian ini coba bayangkan dalam situasi sekarang ini kan musim penghujan, banyak orang yang kena flu, kemudian batuk, dan orang pasti mengandalkan semua obat-obatannya menggunakan rata-rata sirup kan, apalagi untuk anak-anak gitu. Nah sekarang ini langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah melarang semua obat-obatan yang menggunakan bahan baku dari sirup gitu. Tapi kan ini kemudian menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Ya, itu harusnya diberitahu lagi bahwa ini obat-obat yang kami sediakan tuh. Jangan disuruh rakyat sendiri yang mesti cari alternatif itu. Apa minum jamu atau apa segala macam lagi itu yang juga jamunya seringkali juga udah pakai kimia kan. Jadi mitigasi diperlukan sekaligus solusinya apa itu. Bukan sekedar melarang itu, nanti justru kalau nggak ada satu penjelasan yang lebih komprehensif, obat-obat lain juga bisa dipakai, misalnya obat buat orang dewasa dipakai akhirnya dengan dosis yang lebih berbahaya lagi kan. Jadi tetap yang kita sebut public policy di bidang kesehatan itu selalu harus sama seperti kesiapsiagaan tentara itu, ada army readiness, mestinya juga ada pharmacist readiness. Para farmasis ini juga harus siaga selalu tuh. Tetapi kita mau minta tanggung jawab dari dari BPOM yang adalah lembaga negara yang wajib untuk secara rutin mengevaluasi produksi farmasi kita kan itu intinya tuh. Nah, sekali lagi mungkin Menteri Kesehatan udah mengumpulkan mereka-mereka yang terkait dengan masalah ini, tetapi rasa aman publik dan kepercayaan publik pada fasilitas kesehatan yang merupakan haknya juga akhirnya hilang juga tuh. Nanti orang berpikir ya jangan-jangan bukan cuma obat itu, obat-obat lain juga sebetulnya mungkin juga nggak pernah diawasi, udah kadaluarsa kah atau komposisinya udah berubah karena penyimpanannya tidak mengikuti prosedur penyimpanan obat, macam-macam kecurigaan publik akhirnya. Ya. Dan satu hal yang saya kira kita bisa pelajari kita dari Indonesia ini adalah bahwa nyawa manusia itu seperti nggak ada harganya ya. Iya, cuman dicatat aja 99 orang, 160. Jadi harusnya kan itu udah konferensi pers lengkap menteri-menteri terkait itu dan ucapkan kesalahan mereka tuh. Jadi ya ini terkait terus dengan rasa etis kita untuk bertanggung jawab itu nggak ada. Jadi poin kita selalu adalah kita krisis di dalam soal etika, kita krisis dalam soal ekonomi, kita krisis dalam soal kepemimpinan. Ini satu paket lengkap yang orang akan anggap bahwa Indonesia itu negara gagal, dan memang kita gagal. Oke, kita tinggalkan itu, Bung Rocky. Banyak orang yang bertanya-tanya juga kepada saya soal ini rupanya konten Anda di RGTV. Ini saudara kembar dari RGO ya. RGTV dan RGO ini. Ya, rupanya ketika Anda bertemu dengan Pak Mahfud MD itu ada bicara soal rencananya Pak Jokowi menolak anggapan bahwa pemerintah itu melemahkan KPK ya, karena disebutkan bahwa sebenarnya pemerintah sudah mau mengeluarkan Perpu, Pak Jokowi mengeluarkan Perpu, tapi tiba-tiba diancam oleh DPR dalam ini Komisi 3 yang menyatakan bahwa ya akan ditolak Perpu itu. Nah, kemudian ini ternyata menimbulkan polemik karena Pak Mahfud disebut secara eksplisit nyebut nama Arsul Sani ya pada waktu itu seorang pengacara yang juga dari politisi dari P3, dan dia menyatakan Pak Mahfud ini nggak ngerti konteks utuhnya dari persoalan ini karena pada waktu itu kan Pak Mahfud belum ada di pemerintahan. Ya memang waktu itu kita ingat Pak Jokowi mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat kan, dan memang ada poin untuk bagi masyarakat ya udah keluarin Perpu aja tuh. Ada Pak Emil Salim, ada Ibu macam-macam tuh tokoh-tokoh seniornya. Tapi memang kalau kita hitung setelah sekarang ya memang ada yang menghambat itu. Dan ya Pak Mahfud mungkin belakangan dengar komposisi di DPR tuh lalu disebut nama itu tuh. Tapi saya percaya Pak Mahfud nggak bohong pada saya kan, karena kalaupun dia bohong saya nggak bisa periksa faktanya tuh. Tapi Mahfud orang yang ada di dalam upaya untuk mempertahankan KPK itu sebagai sumber legitimasi pemberantasan korupsi itu.
Ya. Dan Mahfud tahu bahwa dia juga bekas anggota DPR Komisi 3 bahkan tukar tambah dua kali ya, DPR 2 kali. Ya. Jadi kimia politik DPR itu diketahui oleh Pak Mahfud. Ya kebetulan Pak Mahfud menyebut nama itu Arsul Sani itu. Yang juga saya kenal baik itu Arsul Sani yang sekarang jadi juru kampanye Ganjar. Oke, tapi kan gini juga orang bertanya-tanya, seberapa kan pemerintah sekarang eksekutif dalam ini Pak Jokowi itu kan sangat powerful dan selama ini dalam prakteknya gitu, ini kan jadi pertanyaan kritis saya Bung Rocky ya. Dalam prakteknya apapun yang dimaui oleh pemerintah itu pasti disetujui kan oleh DPR kan gitu kan. Ini agak aneh menurut saya kalau sampai DPR berani menolak. Ya, saya dengar keterangan itu saya berpikir ya mestinya presiden bisa paksakan itu kan. Ya. Nah, itu aparatnya dia juga di situ. Tetapi ada hal yang lupa kita bayangkan. Pasti pada waktu itu ada juga tukar tambah yang mungkin sedang ditagih oleh DPR pada presiden. Lebih masuk akal itu. Sebetulnya itu yang mesti diterangkan kembali oleh Pak Mahfud. Yang nggak mungkin saya tanya waktu itu karena itu nanti korek hal yang lain sebetulnya. Tapi kisi-kisinya udah dikasih sama Pak Mahfud lah. Iya. Dan ini menarik ya, Pak Mahfud kan selalu semacam itu memberi kisi-kisi dan kemudian nanti akhirnya terbukti apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Ya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Jadi dan tetap seperti kita biasa soal mau ribut-ribut antara pemerintah dengan DPR maupun siapa-siapapun, kita rumusnya udah jelas bahwa itu kita mulai dari 0% ini pasti bukan kisi-kisi ya. Oke. Oke, terima kasih Bung Rocky. Oke.